Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Fahri dari kelas AK 302. Hal ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS dari akuntansi biaya, yaitu materi saya adalah Activity Based Costing atau metode ABC dalam penentuan biaya HPP. Baik, saya akan mulai. Mengapa saya memilih materi ini? Ya, mengapa ada metode activity based costing? Yang pertama latar belakangnya adalah karena metode tradisional itu menggunakan satu dasar pembebanan dan pembebanan itu akan dibagi rata ke semua produk yang dihasilkan. Hal ini sering sekali menimbulkan distorsi biaya produk. Kita tidak bisa melihat produk mana yang memiliki beban biaya lebih besar dibandingkan produk lainnya. Sebab semuanya dibagi rata secara average. Ya, sehingga perusahaan sulit untuk melihat produk mana sih sebenarnya yang menghasilkan laba lebih besar dibandingkan produk lainnya. Dan apakah produk tersebut masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Jadi, dengan metode ABC, selain bisa melihat lebih rinci biaya, perusahaan bisa juga mengambil keputusan apakah tetap mempertahankan produk yang secara profit marginnya tipis sekali dibandingkan dengan produk yang lain yang profit marginnya lebih besar. Ya, nah, yang ini tidak bisa dilakukan dengan metode tradisional karena tadi biayanya dibagi rata. Nah, perusahaan modern memiliki variasi produk yang banyak dan juga proses yang kompleks. Sehingga jika tidak bisa menentukan biaya secara akurat dari masing-masing produk, maka akan memperbesar potensi adanya produk-produk yang justru menjadi beban bagi perusahaan yang kalau itu di-cut lebih awal, memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat dalam growing, dalam bertumbuh. Maka diperlukan metode yang lebih akurat yaitu activity based costing atau kita kenal dengan metode ABC. Nah, pengertian activity based costing yaitu metode penentuan biaya yang berbasis pada aktivitas, pada hal yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan pada produk tersebut. Ya, biaya overhead itu dialokasikan berdasarkan aktivitas nyata, bukan berdasarkan pembagian rata. Kebetulan saya saat ini memegang perusahaan survei, di mana saat ini perusahaan survei saya ini menerapkan metode activity based costing sehingga activity pada sales order satu itu jika biayanya berbeda dengan sales order 2 maka pendapatannya pun akan disesuaikan, biayanya disesuaikan dengan SO-nya atau sales order-nya. Tidak lagi disesuaikan di bagian rata, tapi di part sesuai dengan sales order-nya masing-masing. Ya. Nah, di dalam metode ABC itu menggunakan cost driver sebagai dasar pembebanan, memberikan informasi biaya yang lebih realistis dibandingkan dengan metode tradisional. Perbedaannya dengan metode tradisional, yang pertama, metode tradisional itu satu dasar pembebanan. Ya, misalnya dasarnya adalah jumlah unit yang diproduksi atau jumlah jam kerja yang dilakukan. Nah, itu dibagi rata semuanya sehingga ditentukanlah biaya dari masing-masing produk berdasarkan pembagian rata itu. Sedangkan metode ABC atau activity based costing itu membentuk cost driver atau cost center sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Ya, sehingga metode tradisional itu lebih besar kemungkinan adanya resiko distorsi biaya yang terjadi. Sedangkan metode ABC tentu saja memiliki alokasi biaya yang lebih akurat. Nah, tujuannya daripada activity based costing ini tentu yang pertama menentukan biaya produk atau jasa secara lebih akurat sehingga mengurangi distorsi biaya. Dan ini bisa membuat kita lebih mudah mengambil keputusan untuk melanjutkan produk ini yang biayanya lebih besar atau tetap dipertahankan atau di-cut sedari dini dengan tujuan profit yang lebih besar di masa depan. Ya, kemudian menelusuri biaya berdasarkan konsumsi aktivitas. Mana aktivitas-aktivitas atau produk-produk yang kurang efisien dalam penggunaan biaya
ya mendukung pengambilan keputusan manajerial, membantu penetapan harga yang lebih kompetitif, mengevaluasi profitabilitas dari masing-masing produk, mana yang net margin profitnya lebih besar, itu yang lebih diutamakan, ya. Kemudian mengidentifikasi aktivitas non value added yang meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya sesuai dengan aktivitinya. Nah, itu salah satu dari tujuan adanya metode ABC atau Activity Based Costing. Komponen utama metode ABC ada yang pertama tentu aktivitasnya, yaitu kegiatan yang menimbulkan biaya. Ada cost pool, ya, kumpulan biaya per aktivitas, dan ada cost driver, faktor penyebab perubahan biaya. Apakah faktor lokasi, ya, apakah tadi sales order dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, contoh kasusnya di sini metode tradisional misalnya ada biaya overhead yang keluar sebesar 100 juta rupiah. Dengan biaya sebesar itu dihasilkanlah produk sebanyak 1.500 unit. Sehingga kalau kita bagi rata 100 juta dibagi dengan 1.500, maka dihasilkan biaya per unit 66.667. Jika produk A itu menghasilkan 1.000 unit dan produk B menghasilkan 500 unit, maka kita bisa lihat, ya, produk A 1.000 dikali dengan 66.600, maka menghasilkan biaya overhead-nya 66.667.000 untuk produk A. Sedangkan untuk produk B, overhead-nya sebesar 33.330.500 rupiah. Ya, terlihat sepertinya fail karena dibagi rata. Tapi kalau kita lihat lebih detail, lebih kompleks pada aktivitas yang dilakukan, ternyata aktivitas produk A, ya, itu tidak seefisien aktivitas produk B. Kita bisa lihat, ya, setup mesin ini dengan metode ABC, ya. Dengan setup mesin 60 juta dan pengendalian kualitas sebesar 40 juta, ya. Di sini terlihat totalnya adalah 100 juta untuk overhead. Dengan biaya per setup adalah 2 juta dan biaya per inspeksi adalah 2 juta. Sedangkan untuk produk A, setiap kali setup menghasilkan membutuhkan 10 kali setup dan 5 kali inspeksi. Produk B membutuhkan 20 kali setup dengan 15 kali inspeksi, ya. Maka produk A, kalau bisa lihat 10 juta dikali 10 kali setup dikali dengan 2 juta per setup dan 5 kali inspeksi dikali dengan 2 juta, maka overhead-nya sebesar 30 juta. Sedangkan produk B, ya, 20 kali setup dengan 2 juta per setupnya dengan 15 kali maintenance atau pengendalian inspeksi dikali dengan 2 juta per inspeksi sama dengan 70 juta. Bisa kita lihat sebenarnya kalau kita mau fail, ya, produk A itu lebih efisien. Sedangkan produk B menunjukkan aktivitas yang lebih banyak sehingga pembebanan pun menjadi lebih besar pada produk B. Kalau tadi menggunakan metode tradisional, ya, seolah-olah produk A cukup besar biayanya, yaitu 33 juta. Padahal kalau kita lihat per aktivitas, dia cuma butuh biaya 30 juta. Dengan begitu, metode ABC menunjukkan biaya lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, kelebihan metode ABC tentu yang pertama informasi biaya lebih akurat. Yang kedua, fokus pada aktivitas penyebab biaya terjadi. Yang ketiga, membantu pengendalian biaya untuk lebih efisien. Dan yang keempat adalah fleksibel terhadap berbagai objek biaya ke depannya. Sedangkan kekurangannya adalah prosesnya tentu lebih kompleks, data yang dibutuhkan lebih banyak, ya, sehingga menyulitkan sebenarnya bagi accounting, bagi bagian pencatatan, karena sulit untuk mendapatkan data-data yang kompleks tersebut, membutuhkan data yang lebih rinci, ya, dan juga ada beberapa biaya yang bersifat sustaining seperti R&D dan lain sebagainya. Itu arbiter dia nggak bisa kita dasarkan berdasarkan aktivitasnya karena tidak berkaitan langsung dengan produksi, ya. Nah, kesimpulannya, metode ABC memberikan estimasi biaya lebih akurat, cocok untuk perusahaan dengan proses yang kompleks, mendukung keputusan strategis manajemen, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai metode activity based costing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.